Aku nggak bilang ini suatu kebenaran, tapi ini cara aku berpikir, menjalani, dan memandang kehidupan. Halo, jadi aku mau bahas opini yang semua orang boleh ngebantah sih sebenarnya. Soal kenapa sih ada orang yang fanatik gitu? Mesti ya, fanatik ini mesti menimbulkan banyak pengaruh negatif baik di masyarakat maupun buat dirinya dia sendiri. Orang-orang fanatik ini seringnya juga sering mencelakakan orang lain dengan berasumsi bahwa dia itu apa yang dia percayai, apa yang dia anut, khususnya kita di sini bicara soal agama, itu merasa agama mereka, kepercayaan mereka itu paling benar. Dan ini sangat berbahaya untuk masyarakat umum. Nah, kali ini kita akan bahas, ini opini pribadi dari aku, dari apa yang biasa aku dapat dan aku konsumsi dari buku, jurnal, baca-baca artikel dari internet, dan juga dari pikiran aku sendiri juga. So, coba kita bahas. Pertama nih, kita bahas gimana sih agama itu tercipta. Kita mau bahas gimana agama itu tercipta, ya kan? Uh, Sebenarnya pada zaman dulu tuh orang-orang itu nggak ada yang ngeklaim soal agama mereka sih. Maksudnya kayak mereka itu nggak ada, oh aku agamanya Islam, aku agamanya Kristen. Nggak ada. Mereka itu karena orang primitif ya, mereka dengan segala keterbatasan ilmu mereka berpikir bahwa oh, misalnya api itu tercipta ya karena ya ada dewa api, ada air itu karena dewa air, ada pohon yang bisa menghidupi mereka, oh berarti ada sesosok dewa yang bisa membuat pohon ini tumbuh dan bisa membuat alam semesta ini berjalan. So, mereka itu kalau misalnya meminta buah untuk makan, ya kan, mereka ya biasanya ya nyembahnya ya ke pohon-pohon. Kalau mereka membutuhkan kayak api gitu ya, mereka menyembahnya dewa api. Jadi mereka ini sebenarnya nggak ada yang mengklaim agama tertentu. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini itu dinamakan politeisme. Dan politeisme ini sebenarnya udah berkembang dari zaman dulu banget, ya kan. Nah, lalu kita maju ke peradaban di mana manusia itu mulai bertani, mulai menetap, dan mereka mengenal Tuhan atau yang beberapa agama anggap adalah uh, lebih unggul lagi daripada dewa, ya kan. Mereka menganggap Tuhan ini adalah suatu entitas yang menciptakan manusia. Dan kepercayaan kepada dewa-dewa ini perlahan jadi agak berkurang. Dan bahkan di daerah Timur Tengah itu agama-agama yang menganut monoteisme ini, ya kan, yang menganut dan mempercayai Tuhan adalah sebagai sosok atau entitas tertinggi dan istilahnya paling kuat dari antara semua makhluk yang ada di dunia ini. Mereka orang yang percaya ini justru nggak sedikit sih, lebih ke merendahkan orang-orang yang percaya pada dewa-dewa itu. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka justru punya keinginan untuk membantai, mengejudge, menghakimi orang-orang yang percaya pada dewa-dewa ini adalah sebagai orang yang
istilahnya tuh uh, tidak tepat, istilahnya tidak tepat, dan bahkan ada hukumnya juga. Mereka kadang-kadang ini juga dihukum oleh negara gitu. Dan ya, kepercayaan politeisme lama-lama bergeser menjadi monoteisme. Kita tahu ya, dari akarnya dari politeisme adalah ketidaktahuan mereka dan ketidakbisaan mereka untuk menjelaskan gimana sistem yang ada di dunia ini. Dan itu juga masih berlanjut ke perkembangan di agama-agama monoteisme. Agama monoteisme ini berkembang juga atas dasar mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail bagaimana semesta ini terbentuk, bagaimana dunia ini terbentuk, dan bagaimana manusia bisa tercipta. Makanya itu tercipta agama monoteisme yang menyebut Tuhan sebagai Maha. Jika kalau ditilik-tilik lagi, kenapa sih manusia itu membutuhkan selalu membutuhkan semacam jawaban atau makna kenapa mereka itu bisa diciptakan, apa makna hidup mereka? Karena secara psikologi manusia itu memang fitrahnya itu, alaminya itu adalah mencari makna dalam hidup ini, dan mereka sangat membutuhkan pegangan ketika dunia ini mereka anggap chaos gitu. Ketika menurut mereka chaos, mereka butuh sekali pegangan. Makanya itu dari dulu itu selalu ada yang namanya agama-agama, dan muncul kayak updatean terbaru soal agama, yang dari politeisme jadi monoteisme. Kenapa mereka itu membutuhkan itu? Ya karena mereka memang membutuhkan pegangan, membutuhkan makna hidup, membutuhkan alasan kenapa mereka itu eksis, ya kan? Dan kebutuhan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menciptakan sebuah narasi Tuhan. Dan seringnya narasi Tuhan ini itu dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan mereka dan kelompok-kelompoknya, seperti kepentingan politik, ya kan? Kadang memang nggak kadang sih, biasanya seringnya penguasa itu, ya kan, mendoktrin rakyat-rakyatnya, mendoktrin orang-orang yang tertindas, masyarakat kalangan menengah ke bawah, untuk taat beragama. Ya karena untuk taat beragama, karena agar masyarakat kelas menengah ke bawah ini tidak bersatu dan tidak membentuk komunitas yang mampu melawan si penguasanya ini. Makanya mereka mendoktrin terus-terusan rakyatnya untuk selalu taat beragama. Ketika rakyatnya ini taat beragama, ya kan, dan membentuk sebuah narasi semisal, oh kalau kamu menderita di dunia ini, bayaranmu itu akan di surga nanti. Nah, jadi tuh mereka tuh akan merasa terima-terima aja. Mereka akan berpikir, oh ya udah, kalau aku menderita di sini, ini kan sementara aja. Nanti aku kalau meninggal dan masuk surga, nanti bakalan dapat bayaran yang lebih worth it, ya kan, yang lebih membahagiakan bagi mereka. Makanya mereka ini ya diam-diam aja. Dan masyarakat ini menjadikan narasi Tuhan dan
keberagamaan mereka ini sebagai suatu hal yang menormalisasi mereka untuk tetap miskin, tetap bodoh, dan tetap tertindas gitu, ya kan, tetap menderita gitu. Ya makanya oleh filsuf yang bernama Nietzsche dengan narasinya Tuhan itu telah mati, yang dimaksud adalah agar manusia-manusia yang tertindas ini tidak serta-merta menerima dan pasrah atas nasibnya dia hanya karena narasi atau konsep ketuhanan dan konsep beragama. Intinya adalah kenapa fanatik ini bisa muncul, dan seringnya orang-orang yang fanatik ini seringnya hipokrit gitu, kayak munafik gitu. Depannya seperti ini, belakangnya beda. Depannya baik, sopan, tahu yang katanya norma-norma, katanya bermoral, tapi ternyata perilaku di belakangnya itu tidak sesuai. Atau bahkan ada juga orang yang sombong karena mereka beragama dan mereka merasa pro dalam beragama itu, ya kan. Mereka merasa, oh aku lebih tinggi dari semuanya kalau aku bisa melakukan ini atau ritual-ritual ibadah. Mereka ngerasa bahwa diri mereka itu lebih unggul daripada orang-orang lain yang misalnya beragamanya ya sekedarnya, atau bahkan orang-orang yang tidak menganut agama sama sekali. Ini parah menurut aku, karena seharusnya agama itu dalam kitab-kitab itu kan membuat manusia ke arah yang lebih baik. Tapi orang-orang ini melakukan ritual agama, melakukan misal puasa, melakukan misal pantangan-pantangan tertentu untuk menyombongkan diri mereka. Kan itu bukan landasan beragama yang baik. Seharusnya kalau menurut Alkitab, menurut Al-Quran, menurut kitab suci dari agama lain, itu tidak seharusnya. Dan kenapa kaum-kaum yang fanatik dan hipokrit ini ada? Menurut aku tuh ada jenisnya, itu ada dua ya. Mereka yang sebenarnya itu insecure sama keyakinan mereka. Mereka itu kayak berpikir dan mempertanyakan diri sendiri, ya kan. Kenapa ya ini gini. Mereka nggak yakin sebenarnya, tapi mereka berusaha untuk meyakinkan diri mereka agar mereka tetap beragama. Yang misalnya beragama ini tuh ya tujuannya mereka mungkin ya terlihat baik, atau memang keluarganya beragama. Kalau dia tidak menganut agama apapun atau keluar dari suatu lingkup agama itu, mereka dicap dan istilahnya dicoret dari akte. Ya kita nggak tahu ya kan tujuan mereka apa. Tapi mereka sebenarnya itu mempertanyakan kenapa ini bisa begini. Mereka mempertanyakan agama mereka sendiri, sehingga mereka fanatik itu sebagai upaya untuk meyakinkan diri mereka sendiri agar tetap menganut agama tersebut, agar tetap mempercayai Tuhan, ya kan? Agar tetap mempercayai kitab sucinya. Itu menurut aku yang pertama. Ada juga sebenarnya orang yang kedua ini adalah orang yang mereka itu sadar agama-agama mereka kadang ada yang tidak relevan, ya kan. Mereka kan seiring bertambahnya waktu, ya kan, manusia juga belajar, manusia berpikir, manusia menambah pengalaman dan menambah informasi. Mungkin ada di titik orang yang beragama ini
mempertanyakan apa yang mereka percayai. Mereka tahu bahwa apa yang mereka percaya itu kadang tidak relevan. Tapi mereka ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka tuh tetap menganut agama tersebut. Karena apa? Karena sebelum mereka tahu ini, orang-orang itu mengenal dia sebagai umat beragama yang baik, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, melaksanakan ritual-ritual yang dianjurkan oleh agama. Mereka sebelumnya sudah membangun image seperti itu, dan mereka menunjukkan ke masyarakat umum, ke teman-temannya, ke keluarganya, bahwa mereka itu adalah orang yang taat beragama. Tapi mereka mempertanyakan itu, mempertanyakan keyakinan mereka sendiri dan relevansinya terhadap seiring ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan. Ya, jadi mereka kayak menutupi lah istilahnya. Jadi ya, menurut aku kedua faktor ini adalah satu faktor insecure, kedua adalah faktor jaga image menurut aku. Tapi mungkin ya ada sih beberapa alasan-alasan yang mungkin orang-orang ini punya alasan kenapa mereka begitu fanatik ya kan. Tapi menurut aku, yang aku temuin di lingkungan aku, rata-rata itu alasannya dua itu. Mereka insecure sama kepercayaan mereka sendiri, dan mereka membangun image bahwa mereka masih taat beragama gitu. Nah, masalahnya fanatisme yang semakin berkembang di Indonesia ini rasa-rasanya kok dimanfaatkan oleh kaum-kaum atas, pejabat-pejabat, seseorang yang berpengaruh untuk semakin melemahkan orang yang lemah. Balik lagi seperti yang tadi awal-awal aku mention ya kan, bahwa di negara-negara Eropa sana itu orang memang diwajibkan untuk beragama ya kan, karena pemimpin-pemimpin itu orang yang kalangan atas itu berpikir bahwa orang-orang miskin ini orang-orang tertindas ini akan bersatu, membentuk komunitas, dan bisa aja speak up dan melengsarkan mereka. So, mereka itu sangat ketakutan sekali terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut. Itu pun yang terjadi di Indonesia. Mereka takut kalau posisi mereka, harta kekayaan mereka itu akan digantikan, akan digusur, akan dipertanyakan, dan orang-orang ini speak up, membentuk komunitas dan mulai memberontak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa fanatik itu maksudnya landasan negara itu harus beragama. Karena ya agar masyarakat ini pikirannya, tenaganya, waktunya selain untuk bekerja, juga mayoritas sumber dayanya mereka ya mengarah ke agama, beribadah. Jadi ya mereka disibukkan oleh itu, dan mereka nggak sempat berpikir soal negara, berpikir soal urusan-urusan yang mungkin lebih krusial dalam masyarakat ini. Mereka teralihkan yang seharusnya mungkin mereka berpikir soal ketidakadilan, tapi mereka dialihkan untuk taat beragama, seperti itu. Dan agama ini adalah narasi
yang paling banyak bisa menyatukan umat manusia. Dan narasi agama ini dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin mereka untuk membentuk narasi untuk memilih mereka, ya kan? Jadi mereka ini beragama untuk membentuk asumsi masyarakat bahwa oh, orang beragama itu baik. Dan ya, apalagi jika pemimpin atau calon pemimpin ini menganut agama mayoritas, maka akan sangat besar sekali kemungkinannya mereka terpilih menjadi pemimpin. Dan narasi ini dijual oleh mereka untuk membeli suara-suara orang yang tidak mampu berpikir kritis, orang-orang yang fanatik terhadap agamanya. Suara mereka jadi mudah untuk dijual ke orang-orang yang seperti ini. Ya, tujuan pemerintah selain itu juga untuk karena mereka mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk beragama, ya mayoritas masyarakat akan beragama dan taat beragama dong. Dan ya orang-orang yang minoritas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu berpikir maju ke depan, mampu berpikir kritis, itu suaranya dapat dipendam oleh orang-orang mayoritas yang menganut agama ini, yang disibukkan oleh kegiatan-kegiatan beragama yang terlalu fanatik gitu. Ya, jadi itu adalah opini dari aku. Itu adalah sebuah opini dari aku, ya kalian boleh terima, boleh enggak juga. Dan kalau misalnya ada yang mau menambahkan opini aku, ya bisa kalian share di bawah, bisa kalian komen, ya kan? Aku juga suka banget kalau komentar-komentar di sini itu banyak perdebatan gitu. Kalian juga berpikir, kalian juga bisa menyanggah pendapat aku, dan aku tuh suka banget. Jadi gitu opini dari aku, kalian boleh percaya dan boleh enggak, kalian boleh setuju dan boleh enggak, ya. Oke, dadah.